Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang jalur pendakian yang tak pernah sampai. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Malam itu, suara serangga hutan terdengar seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Inilah kisah tentang sebuah jalur pendakian, jalur yang tidak tercatat di peta manapun, jalur yang tidak pernah mengantarkan pendaki ke puncak, dan bagi sebagian orang, jalur yang tak pernah mengizinkan mereka kembali. Aku Raka, sudah mendaki gunung selama lebih dari 10 tahun. Gunung bagi kami bukan sekedar tapi tempat untuk menenangkan pikiran. Saat itu, aku bersama 3 temanku, Dimas, Bayu, dan Arif. Kami berangkat menuju sebuah gunung tua di Jawa Tengah. Gunung ini jarang didaki karena jalurnya dikenal membingungkan. Banyak pendaki mengaku tersesat, padahal jalur tersebut seharusnya lurus. Di base camp, seorang pria tua berjaga, wajahnya keriput, matanya tajam seperti tahu. Sesuatu yang kami tidak tahu. Lewat jalur mana? Tanyanya. Jalur utama, Pak, jawabku. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara berat, kalau nanti ketemu percabangan tanpa papan jangan dipilih. Aku tertawa kecil. Baik, Pak. Namun sebelum kami pergi, ia menambahkan, dan kalau dengar suara langkah di belakang, jangan ditoleh. Ucapan itu membuat suasana mendadak sunyi. Pendakian hari pertama berjalan normal, jalur jelas, marka pohon masih terlihat, tapi menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di depan kami, sebuah percabangan. Aneh, tidak ada papan penunjuk, tidak ada tanda jalur resmi. Jalur kiri tampak bersih, tanahnya padat seolah sering dilalui. Jalur kanan lebih sempit, penuh akar dan dedaunan kering. Biasanya, jalur yang sering dipakai itu yang kiri, kata Bayu. Aku teringat pesan penjaga base camp, percabangan tanpa papan jangan dipilih, tapi jalur resmi harusnya ada tanda, gumamku. Dimas menghela nafas. Kalau kita memutar balik, keburu malam. Akhirnya, dengan sedikit ragu, kami memilih jalur kiri. Dan sejak langkah pertama di jalur itu, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Suara serangga perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Kami berjalan hampir 1 jam. Anehnya, pohon-pohon di sekitar terlihat sama. Akar melintang yang sama, batu besar yang sama, pohon tumbang dengan lumpur berbentuk aneh sama persis. Ini tadi kita udah lewat sini kan? Tanya Arif. Aku berhenti, jantungku berdetup lebih cepat. Nggak mungkin, jawabku, meski aku sendiri tidak yakin. Kami melanjutkan langkah, tapi 10 menit kemudian, kami kembali ke tempat yang sama. Bayu mulai panik. Ini muter. Jalurnya muter. Dimas mencoba kompas. Jarumnya berputar tak karuan. Kabut semakin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Dan di tengah keheningan itu, krak, krak, seperti suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Kami berhenti serempak. Suara itu ikut berhenti. Aku teringat pesan penjaga base camp, jangan menoleh. Kami mempercepat langkah, tapi suara itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Lalu suara Dimas, Rak, tunggu. Aku membeku. Dimas berjalan tepat di depanku. Perlahan aku menoleh. Dimas masih di depan, mulutnya tertutup. Ia tidak bicara. Suara itu kembali terdengar dari balik kabut. Kali ini lebih jelas, menirukan suara Arif. Capek, istirahat sebentar. Arif menelan ludah, wajahnya pucat. Itu bukan aku. Kabut di belakang kami beriak, seperti ada sesuatu berdiri di sana. Bentuknya samar, tapi tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Bayu berbisik gemetar, jangan jawab, jangan dengar.
Terpaksa kami lalui di jalur itu. Tidak ada tanah datar, tapi tiba-tiba kami menemukan area seperti bekas perkemahan. Ada sisa tenda sobek, ada nesting berbakat, dan ada sepatu pendaki, satu pasang tanpa pemilik. Di salah satu batu tertulis nama dengan spidol hitam yang hampir pudar, Wira 2011. Aku mengenali nama itu, pendaki yang hilang 10 tahun lalu, tak pernah ditemukan. Saat kami menyalakan senter, di balik kabut terlihat banyak bayangan berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menunggu. Pagi tidak pernah benar-benar datang, langit tetap kelabu. Saat kami bersiap melanjutkan perjalanan, Arif menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak, hanya ranselnya tersendar di pohon. Dan dari dalam kabut, terdengar suaranya pelan. Aku sudah sampai. Bayu jatuh terduduk. Dimas menangis tertahan. Aku sadar, jalur ini bukan membawa ke puncak, tapi membawa ke tempat tujuan masing-masing, yang tidak semua bisa kembali. Aku mengingat satu hal, pendaki lama selalu berkata, jika tersesat di gunung, jangan cari jalan keluar, cari jalan masuk. Kami berbalik arah, menyusuri jalur dengan langkah mundur, tidak berbicara, tidak menoleh. Suara-suara itu berteriak marah, meniru suara keluarga kami, meniru suara orang yang kami rindukan. Tapi kami terus berjalan, dan tiba-tiba marka pohon muncul. Suara serangga kembali terdengar. Kami keluar dari kabut. Di base camp, penjaga tua itu menatap kami. Berapa yang berangkat? Tanyanya. 3, jawabku lirih. Ia mengangguk seolah sudah tahu. Yang lain sudah sampai. Aku tidak bertanya sampai kemana, karena kini aku tahu ada jalur pendaki yang tidak pernah sampai ke puncak. Jalur yang hanya bisa dilewati sekali, dan jika kau salah memilih, gunung itu akan menganggapmu sebagai bagian dari jalurnya. Kami turun gunung dalam keadaan tidak utuh, bukan secara fisik, tapi ada sesuatu di diri kami yang tertinggal di sana. Bayu tidak banyak bicara, tatapannya kosong, seperti masih melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dimas beberapa kali berhenti, menoleh ke belakang tanpa sadar. Aku tahu, gunung itu tidak benar-benar melepaskan kami. Malam pertama setelah turun, aku bermimpi berada di jalur itu lagi. Kabut tebal, pepohonan sama, dan di depanku, Arif berdiri membelakangi. Aku sudah sampai, katanya. Saat aku terbangun, telapak kakiku kotor oleh tanah basah, padahal aku tidak tidur di kamar. Beberapa hari kemudian, aku mencari informasi tentang jalur itu. Anehnya, di forum pendakian, gunung tersebut hanya disebut dengan satu kalimat, hindari jalur kiri setelah pos 3. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita. Aku menemui penjaga basecamp lagi. Pria tua itu menatapku lama sebelum berkata, jalur itu bukan jalur, itu sisa. Sisa apa, Pak? Tanyaku. Sisa jalan orang-orang yang tidak pulang. Ia menyalakan rokok lintingnya, lalu berbisik, gunung itu tidak suka ditinggalkan. Kalau kau masuk terlalu dalam, dia akan mencarimu kembali. Seminggu setelah pendakian, Bayu menghilang. Ponselnya aktif, tapi tidak diangkat. Terakhir terlihat, ia pergi sendirian membawa Cheryl lamanya. Kami mencarinya bersama keluarga dan relawan. Hutan itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih rapat. Di dekat jalur lama, kami menemukan sepatu Bayu, disusun rapi, menghadap ke arah jalur kiri. Di tanah tertulis ranting, belum sampai. Saat itu, aku sadar, jalur itu tidak pernah berhenti bekerja. Sejak Bayu hilang, mimpi itu semakin sering datang. Aku berjalan sendirian, kabut terbuka sedikit, dan aku melihat banyak pendaki berdiri di antara pepohonan. Mereka diam, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di antara mereka, aku melihat diriku sendiri, versi diriku yang lebih kurus, lebih lelah, dan tersenyum. Kamu hampir sampai, katanya. Aku terbangun dengan napas terengah. Di dinding kamarku terdapat bekas lumpur panjang, seperti jejak carrier diseret. Suatu malam, Dimas datang ke rumahku.
Wajahnya cekung, matanya merah. Aku dengar langkah itu lagi, katanya. Langkah yang sama, irama yang sama. Ia mengaku sering berjalan tanpa sadar ke arah gunung itu, seolah ada yang memanggilnya pulang. Tadi pagi aku nemu ini di tas, katanya sambil menyerahkan sesuatu. Kompas jarumnya patah. Di balik kaca, tertulis kecil dengan spidol, tinggal 1. Aku tahu gunung itu menghitung. Kami membuat keputusan terburuk sekaligus satu-satunya, kembali ke gunung itu. Bukan untuk mendaki, tapi untuk menutup jalur. Kami membawa sesajen sederhana, mengikuti petunjuk penjaga tua. Tapi saat sampai base camp, pos itu kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada jejak, seolah tempat itu tidak pernah ada. Namun, jalur itu masih menunggu. Begitu kami masuk kabut, suara-suara itu langsung muncul. Raka, Dimas, suara ibu, suara teman lama, suara Arif. Kami di sini. Setiap langkah terasa berat, tanah seperti menarik kaki kami. Di kejauhan, kami melihat puncak, tapi puncak itu bergerak menjauh. Semakin dikejar, semakin jauh. Inilah sebabnya jalur ini tidak pernah sampai. Kami bertemu sesuatu di tengah jalur, bukan manusia, bukan juga makhluk. Ia seperti bayangan tinggi dengan wajah samar, terbuat dari kabut dan tanah. Siapa yang ingin pulang? Tanyanya. Dimas menangis. Aku menggenggam erat tas di punggungku. Apa bayarannya? Tanyaku. Ia menoleh. Kenangan. Dimas berlari ke arah puncak palsu. Aku berteriak memanggilnya, tapi suaraku tenggelam dalam kabut. Bayangan itu menatapku. Kau boleh pergi, katanya, tapi jalur akan selalu tahu jalan ke rumahmu. Aku terjatuh, menutup mata. Aku terbangun di kaki gunung, sendirian. Tidak ada Dimas, tidak ada Bayu, tidak ada Arif. Kini, setiap kali aku berjalan di tempat sepi, aku mendengar langkah di belakangku. Jika kau membaca ini, dan suatu hari menemukan percabangan tanpa papan, jangan pernah memilih jalur yang terlihat mudah, karena ada jalur pendaki yang tidak pernah sampai, dan suatu hari jalur itu akan menjemputmu. Aku kembali ke rumah, setidaknya itulah yang kukira. Pintu terbuka seperti biasa, bau kayu tua dan debu menyambutku, namun ada yang berbeda. Jam dinding di rumah tamu berhenti di pukul 2.17, waktu yang sama saat kami masuk ke kabut. Aku menyalakan lampu. Lampu berkedip 3 kali, lalu stabil. Di lantai ada jejak tanah basah, jejak sepatu gunung, mengarah ke kamarku sendiri. Beberapa hari berlalu, aku mencoba hidup normal. Namun, setiap pagi, aku menemukan barang-barang pendakian yang sudah lama kusimpan, tergeletak di depan pintu. Carrier, tali, karmanatel, sepatu gunung. Padahal aku tidak pernah mengeluarkannya. Suatu malam, aku mendengar suara resleting dibuka, pelan, dari dalam lemari. Saat kubuka, carrier itu sudah terisi penuh. Di dalamnya ada botol minum kosong, peta sobek, dan satu benda yang membuat kakiku lemas, kompas milik Dimas. Jarumnya berputar perlahan. Aku mulai memperhatikan orang-orang di sekitarku, di halte, di pasar, di jalan sepi. Beberapa dari mereka menatapku terlalu lama, tatapan kosong yang familiar. Suatu sore, seorang pria asing duduk di sampingku. Masih nyari jalan ya, katanya tanpa menoleh. Aku menegang. Kita semua pernah masuk, lanjutnya pelan. Cuma sebagian yang dikembalikan. Saat aku menoleh, bangku itu kosong. Di meja kerjaku, aku menemukan sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya basah oleh noda tanah. Tulisan tanganku sendiri memenuhi halaman-halamannya. Padahal, aku tidak ingat pernah menulisnya. Hari ke entah berapa, jalur ini makin dekat. Aku mulai lupa wajah mereka, tapi gunung tidak lupa namaku. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, aku sudah sampai. Ponselku berdering pukul 2.17, nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara angin gunung terdengar jelas dari seberang, lalu suara langkah kaki dan akhirnya suara Arif. Rak,
Kamu di mana? Aku lihat tenda kamu di depan. Sinyal terputus. Di luar jendela, kabut tipis mulai turun. Kabut itu tidak hilang saat pagi. Ia menyusup ke gang sempit, ke kolong jembatan, ke kolong lorong parkiran. Dan di setiap tempat yang sepi, aku melihat percabangan, trotoar yang terbelah dua, tangga darurat yang menuju ke arah yang tidak masuk akal, dan selalu jalur kiri terlihat lebih bersih. Suatu malam, aku bertemu Bayu. Ia berdiri di ujung jalan, mengenakan jaket gunungnya. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Akhirnya kamu nyusul, katanya. Kamu hidup, tanyaku gemetar. Bayu menggeleng pelan. Kami sudah sampai. Di belakangnya muncul Arif dan Dimas. Mata mereka kosong, kaki mereka tidak menyentuh tanah. Cuma tinggal kamu, kata Dimas. Mereka membawaku ke sebuah tempat yang tidak ada di peta kota. Lapangan kosong, pepohonan tumbuh tanpa akar, kabut menggantung seperti dinding. Di tengah jalur itu kembali muncul percabangan tanpa papan. Bayu menunjuk jalur kiri. Kali ini jangan salah. Aku menoleh ke kanan. Jalur sempit, gelap, penuh duri. Aku teringat penjaga tua. Aku melangkah ke kanan. Tanah runtuh. Kabut menelan segalanya. Aku berlari tanpa arah. Nafasku robek. Suara-suara menjerit memanggil namaku. Lalu, sunyi. Aku berdiri sendirian di jalur hutan yang sudah lama tidak dilalui. Papan kayu tua berdiri di depanku. Tulisan pudar di atasnya. Selamat datang kembali. Jika kau mendengar cerita ini dan merasa jalur itu pernah kau lihat, mungkin kamu juga sudah pernah masuk. Dan mungkin seperti aku, kamu hanya sedang berjalan lebih lama sebelum benar-benar sampai. Karena jalur pendakian yang tak pernah sampai tidak berakhir di gunung. Ia berakhir saat kau berhenti melawan langkah kakimu sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa hari berlalu sejak papan bertuliskan selamat datang kembali itu muncul. Jam tanganku mati, ponsel tidak menunjukkan tanggal, matahari terbit, tapi tidak pernah benar-benar naik. Aku berjalan, berhenti, duduk, lalu berjalan lagi, dan setiap kali aku berhenti, terlalu lama, jalur itu berubah. Pohon yang tadi di kiri, kini ada di kanan. Batu besar berpindah tempat. Jejak kakiku sendiri menghilang, seolah jalur ini tidak suka diingat. Di kejauhan, aku melihat tenda berdiri rapi. Asap tipis naik dari api unggun. Aku mendekat dengan harapan bodoh bahwa masih ada manusia lain. Di sana, duduk 3 orang pendaki. Mereka tertawa pelan, membicarakan jalur, cuaca, dan puncak. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Wajahnya adalah wajahku sendiri, versi yang lebih segar, belum lelah, belum takut. Kamu jangan lama-lama di sini, katanya. Kalau kebanyakan dengar cerita, kamu bisa lupa arah. Arah kemana, tanyaku. Ia tersenyum. Ke hidupmu. Malam itu, gunung mulai bersuara, bukan lewat angin, bukan lewat suara makhluk, tapi lewat pikiranku sendiri. Kenapa kamu pulang? Bukankah di sini kamu tidak perlu apa-apa? Tidak perlu menjelaskan kehilanganmu pada siapapun. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, karena suara itu datang dari dalam. Aku menemukan papan kayu panjang, tertancap di tanah seperti nisan. Di atasnya tertulis puluhan nama, pendaki, tahun, dan tanggal. Sebagian nama dicoret, sebagian dibiarkan. Aku mencari satu nama, Raka, namaku, belum dicoret. Tepat di bawahnya ada tulisan kecil, status, dalam perjalanan. Aku akhirnya melihat penjaga-penjaga jalur itu. Mereka bukan makhluk tinggal berkabut, bukan bayangan menyeramkan. Mereka adalah pendaki, orang-orang yang dulu tersesat terlalu lama, yang berhenti melawan, yang menerima jalur sebagai rumah. Kalau kamu capek, kata salah satu dari mereka, kamu bisa berhenti. Ia menunjuk sebuah batu besar. Di atas batu itu, banyak orang duduk diam, mata terbuka, tidak berkedip. Apa yang terjadi kalau aku duduk, tanyaku. Ia menjawab pelan, kamu sampai.
Aku berlari, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Aku menutup mata dan berlari lurus menembus semak, duri, dan akar. Tubuhku sobek, darah menetes, napas hampir putus, tapi aku terus berlari sampai kakiku menginjak aspal. Aku terjatuh di tengah jalan raya. Lampu kendaraan menyilaukan mata. Orang-orang berteriak panik. Aku selamat, setidaknya secara kasat mata. Namun, saat aku bangkit, aku menyadari sesuatu. Tidak ada yang menyebut namaku. Tidak ada yang mengenaliku. Di dompetku, KTP-ku buram. Foto wajahku pudar. Namaku tidak terbaca. Aku mencoba kembali bekerja, mencoba hidup normal, tapi sistem menolakku. Data tidak ditemukan, riwayat kosong, seperti aku tidak pernah benar-benar ada. Dan setiap malam, pukul 2.17, aku mendengar langkah kaki di luar kamar, menunggu. Suatu pagi, di depan pintu ada sepatu gunung baru, bersih, ukuran kakiku. Di dalamnya terselip secari kertas. Kamu tidak tersesat, kamu hanya terlalu lama pulang. Jalur masih terbuka. Aku duduk lama menatap sepatu itu, dan di cermin, bayanganku berdiri membawa Carrier, tersenyum. Jika suatu hari kamu merasa jalan hidupmu berulang, arahmu selalu kembali ke titik yang sama, mungkin kamu pernah menginjak jalur itu, atau mungkin jalur itu sedang menuju ke kamu, karena jalur pendakian yang tak pernah sampai tidak membutuhkan peta. Ia hanya menunggu sampai kamu berhenti bertanya dan mulai melangkah tanpa tujuan pulang. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Saat aku berjalan, tidak ada suara langkah. Sepatuku menyentuh lantai, tapi tidak berbunyi. Genangan air tidak beriak, kerikil tidak bergeser. Namun, saat aku berhenti, aku mendengar langkah lain, selalu di belakangku, selalu satu langkah lebih lambat, seperti bayangan yang menunggu giliran. Di keramaian, aku berdiri terlalu lama. Orang-orang melewatiku tanpa sengaja, menyentuh bahuku. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang marah. Aku seperti celah kosong di antara mereka. Seorang anak kecil tiba-tiba berhenti di depanku. Ia menatap lurus ke arah mataku. "Kamu belum sampai ya?" tanyanya polos. Ibunya langsung menarik tanganku pergi. "Jangan bicara sama orang yang bingung jalannya," tak katanya. Aku gemetar. Bagaimana dia tahu? Aku mencoba menggambar peta, bukan peta gunung, tapi peta hidupku, rumah, pekerjaan, teman. Setiap kali ku gambar garis menuju masa depan, ujung pensilku selalu berbelok, membentuk jalur melingkar, dan di tengah lingkaran itu, tanpa kusadari, aku menulis satu kata, jalur. Suatu malam, aku melihat seseorang mengikuti aku, bukan membuntuti. Ia berjalan dengan jarak yang sama, meniru kecepatan langkahku. Saat aku berhenti, ia berhenti. Saat aku menoleh, wajahnya kabur seperti tertutup kabut. "Apa kamu juga tersesat?" tanyaku. Ia menggeleng. "Aku cuma ngikut," jawabnya. "Ngikut siapa?" "Kamu." Aku mulai menyadari, aku menciptakan percabangan. Di tempat sepi, orang-orang ragu memilih jalan. Gang yang dulu lurus, kini terasa membingungkan. Aku berdiri di sana, dan mereka menatapku, seolah menunggu keputusan. Tanpa sadar, aku menunjuk, dan setiap kali yang mereka pilih adalah jalur yang tidak kembali. Aku mulai lupa hal-hal kecil, nama ibuku, wajah teman lama, alasan aku dulu mendaki gunung. Tapi, aku mengingat hal lain dengan jelas. Kabut, percabangan, langkah kaki, seolah ingatanku ditukar. Yang manusia perlahan dihapus, yang jalur ditanamkan. Aku kembali bermimpi bertemu penjaga tua base camp. Kali ini wajahnya jelas. Itu wajahku sendiri. "Kamu sudah lama di luar," katanya. "Sekarang giliranmu menjaga." "Menjaga apa?" tanyaku. Ia tersenyum lelah. "Arah." Suatu pagi, sekelompok pendaki muda datang. Mereka tertawa, berbisik, penuh semangat. Salah satu dari mereka bertanya, "Bang, kalau nanti ketemu percabangan tanpa papan, mending kemana?" Aku membuka mulut. Jawabannya sudah ada di lidahku. Jawabannya yang ditanam jalur. Namun, entah kenapa, aku ragu. Untuk sesat,
Aku ingat Arif, Bayu, Dimas. Aku menelan ludah. Kalau bisa, kataku pelan, jangan dipilih. Mereka tertawa, menganggapku bercanda, dan tetap melangkah. Malam itu, aku berdiri di tempat yang sama. Kabut turun, langkah kaki muncul di belakangku. Kali ini, aku tidak menoleh, karena aku tahu itu bukan makhluk. Itu adalah orang yang akan menggantikanku nanti. Jika cerita ini terdengar seperti peringatan, itu karena memang begitu. Jalur pendakian yang tak pernah sampai, tidak membutuhkan korban dengan paksa. Ia hanya membutuhkan seseorang yang terlalu lama berjalan tanpa pulang. Dan jika suatu hari kamu bertanya arah pada orang asing di tempat sepi, dan ia ragu sebelum menjawab, mungkin dia masih berusaha mengingat bagaimana caranya menjadi manusia sepenuhnya lagi.